senang sekali kita bisa jumpa di Eagle Kids Online Service. Yuk sekarang kita mau sapa satu dengan yang lain dengan kita mengirimkan hati kepada teman-teman di rumah. Oke. Wah, kita mau doa dulu nih Kak. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami siap, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang supaya kita semakin seru, saatnya kita warm up terlebih dahulu. Oke. Teman-teman di rumah siap ya? Siap. Mari semuanya bangkit berdiri dan kita akan warm up. Semua ready? Ready! Sekarang ikuti Kak Charles. Good job! Habis warm up, aku jadi gak sabar untuk memuji Tuhan. Ya, yuk semuanya kita mau lompat dan teriakan haleluya. Oke, 1, 2, 3. Haleluya! Let's shake your hands together. Wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh, my, every day goes by. I want to be more like you. I want to be more like you, yay! Wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh, my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Yay! I was meant to give you praise. Make me more like you. I was meant to give you praise. Make me more like you. Be more like you. Yay! Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh, my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, 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 every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh, my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Once again, I wanna be more like you. Yay! Haleluya! Mari kita semuanya gerakan kaki seperti ini ya. Teman-teman di rumah.
Kita akan jalan serta Yesus. Mari semua katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lambaikan tangan. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Angkat tangan kita. Mari semua katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh indah. Kami rindu untuk tinggal selalu bersamamu. Iya Pak. Iya betul. Ya. Thank you Pak. Iya Pak. Mohon maaf ya Pak ya, saya nggak bisa ke sana karena saya ada urusan di rumah. Tapi nanti saya akan tetap monitor di rumah ya Pak. Iya, betul. Terima kasih. Gimana Pak kantor? Kerjaan oke? Ya, begitulah. Untungnya Papa masih bisa monitor di rumah, jadi masih bisa diurus. Oh ya, Sharon gimana? Untung dia akhirnya bisa tidur. Abis dia tidur nanti dia langsung makan terus juga minum obatnya. Untung ya, puji Tuhan. Pa, Ma, Sharon, gimana keadaanmu sekarang? sudah lebih baik, Pa. Puji Tuhan.
Wah, puji Tuhan sudah turun panasnya. Terima kasih ya Pak, Ma sudah mau merawat Sharon. Iya, Mama juga bikinin bubur buat kamu, nanti kamu makan ya. Juga jangan lupa minum obatnya, Papa tadi yang beliin. Oke Ma. Pak, Ma sorry ya Sharon bikin repot Papa Mama. Gak apa-apa, justru itu tugasnya kita untuk merawat kamu. Iya. Tapi tetap aja Sharon merasa gak enak, Papa harus gak pergi kerja, harus stay di rumah, terus Mama juga harus ngerawat Sharon, gak istirahat. Sharon, kamu jangan merasa sedih. Kita semua lakukan ini karena kita sayang sama kamu. Betul sekali, kita itu rela mengorbankan semuanya karena kita sayang banget sama kamu. Thank you Ma, thank you Pa. Sharon juga sayang Papa Mama. Hai semuanya. Wah, hari ini Kak Sasa senang sekali karena masih bisa ketemu kalian di ibadah Eagle Kids Online Service. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa sama-sama dulu yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata ya. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan karena hari ini kami masih bisa berkumpul, kami masih bisa beribadah Tuhan, kami ucap syukur. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau dengarkan firman-Mu, beri kami hati yang lembut, supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, tahu gak sih Kak Sasa ini ya, papa mamanya Kak Sasa itu sayang banget sama Kak Sasa. Kakak juga percaya kalau orang tua kalian juga sayang kan sama kalian. Orang tua kita itu yang selalu jagain kita. Orang tua kita itu kalau misalnya kita sakit, mereka khawatir. Terus habis itu mereka nanti akan yang sibuk cari obat, sibuk bawa kita ke dokter, sibuk jagain kita. Mungkin waktu kita malam kita nangis gitu ya. Orang tua kita itu akan bangun, terus habis gitu akan datengin kita, peluk kita. Bukan hanya itu juga, ya orang tua kita itu juga yang selalu menyediakan apapun yang kita butuhkan. Misalnya kita bangun pagi, siapa yang bangun pagi sudah tersedia makanan. Nah itu mama kalian, orang tua kalian yang sudah masak susah-susah buat kalian loh. Dan juga misalnya waktu kita lagi sedih, pulang sekolah, ada yang bertengkar sama teman mungkin di sekolah lagi sedih, lagi jengkel. Orang tua kita itu yang menghibur kita. Orang tua kita yang mungkin tanya, kamu kenapa kok sedih? Kamu kenapa kok marah-marah? Orang tua kita itu peduli kepada kita. Kenapa sih orang tua kita itu peduli? Terus orang tua kita itu mau jagain kita, mau menyediakan banyak hal buat kita. Misalnya kita butuh baju baru, orang tua kita, papa kita susah-susah bekerja ya, supaya kita bisa punya baju baru, supaya kita bisa sekolah, kita bisa makan. Kenapa adik-adik? Karena orang tua kita itu sayang kepada kita. Orang tua kita itu mengasihi kita. Nah, kakak mau kasih tahu juga nih, kalau Tuhan Yesus itu juga mengasihi kita loh adik-adik. Ada satu pribadi yaitu Yesus Kristus yang mengasihi kita. Tuhan Yesus itu berkorban di kayu salib untuk menebus dosa kita. Harusnya nih kalau kita berdosa ya, kita yang dihukum. Tapi Tuhan Yesus mau disalib untuk menebus dosa kita. Kenapa Tuhan Yesus susah-susah mau mengorbankan dirinya untuk kita? Karena Tuhan Yesus sayang kepada Kak Sasa, sayang kepada kalian dan sayang kepada semua orang. Dan Tuhan Yesus itu juga tahu bahwa setiap orang yang menerima, yang mengalami kasih Yesus, dia juga merasakan sukacita terbesar. Seperti yang dirasakan oleh Sakeus. Cerita Alkitab hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Sakeus. Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di kota itu ada seorang bernama Sakeus. Ia adalah seorang yang sangat kaya. Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Ia bertugas untuk mengumpulkan uang dari rakyat untuk pemerintah yang waktu itu menjajah mereka. Karena Sakeus suka memeras orang lain,
ia dibenci orang banyak. Ia dianggap tidak setia dan tega berbuat jahat kepada teman-teman sebangsanya sendiri. Saat Sakeus mendengar bahwa Yesus sedang melewati kota Yeriko, Sakeus sangat ingin tahu seperti apa Yesus itu. Ia melihat ke kanan, ke kiri, sampai akhirnya Sakeus ikut di tengah-tengah orang banyak itu. Tetapi sayang sekali dia tidak dapat melihat Yesus karena badannya pendek. Ia melompat-lompat tapi tidak berhasil juga. Tapi Sakeus tidak menyerah. Sakeus mencari cara bagaimana supaya dia juga bisa melihat Yesus. Sakeus berlari mendahului orang-orang itu, lalu dia segera memanjat pohon ara karena Sakeus tahu bahwa Tuhan Yesus akan melewati jalan itu. Ternyata benar, Tuhan Yesus melewati jalan di mana pohon ara itu ada. Yesus berhenti tepat di bawah pohon ara itu dan melihat ke atas. Tampaklah Sakeus di atas pohon itu. Tuhan Yesus berkata pada Sakeus, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus sangat gembira. Tuhan Yesus kenal namanya dan mau menumpang di rumahnya. Dia segera turun dari pohon ara dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita di rumahnya. Tetapi orang-orang lain tidak senang. Mereka berkata, Tuhan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Mereka tidak suka kalau Tuhan Yesus berada di rumah Sakeus, karena menurut mereka Sakeus bukanlah orang yang baik. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku ini akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepada Sakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan bagi rumah ini." Tadi kita sudah lihat nih cerita tentang Sakeus. Tahu kan, Sakeus suka minta uangnya orang-orang, ya kan? Nah, lihat. Sakeus suka minta uangnya orang-orang, adik-adik. Tapi setelah Sakeus bertemu dengan Yesus, dia mengalami kasih Yesus. Kasih Yesus ini lebih besar daripada dosa-dosanya Sakeus. Nah, adik-adik, lebih besar ya kasih Yesus daripada dosa Sakeus. Kasih Yesus itu terlebih besar juga dari dosa-dosa kita. Kasih Yesus itu luar biasa. Kasih Yesus bukan hanya saja menutupi dosa, tapi juga kasih Yesus menyucikan kita dari pelanggaran-pelanggaran kita. Kasih Yesus menyucikan diri kita. Kasih Yesus menyucikan hidup kita. Luar biasa sekali ya kasih Yesus itu. Coba sama-sama bilang Kak Sasa, kasih Yesus lebih besar dari dosa. Sekali lagi ya, kita mau bilang sama-sama. Kasih Yesus lebih besar dari dosa. Kasih Yesus ini lebih besar dari dosa kita semua, adik-adik. Dan tahu nggak, tadi kalau kita lihat ceritanya Sakeus, setelah Sakeus bertemu Yesus, dia hidupnya berubah, ya. Dia juga setelah itu dia mengembalikan uangnya orang-orang itu. Dia bahkan mengembalikan 4 kali lipat. Hal ini membuktikan bahwa setiap orang yang menerima kasih Yesus, yang mengalami kasih Yesus, dia juga bisa mengasihi orang lain. Wah, keren sekali ya kasih Yesus ini. Luar biasa loh adik-adik. Kita sekarang mau buka dulu yuk di Roma 5 ayat 15b. Kak Sasa buka Alkitab ya. Kita buka sama-sama di Roma 5 ayat 15b. Di dalam firman Tuhan dikatakan, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah. Kakak ulang ya. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih Yesus itu
bukan hanya untuk satu orang saja, bukan hanya untuk Sakeus saja, bukan hanya untuk orang-orang dewasa saja, atau untuk orang-orang dari kalangan tertentu saja. Oh, orang untuk bangsa ini loh Kak, kasih Yesus itu. Oh, kasih Yesus itu untuk orang yang dari bangsa B. Enggak adik-adik, kasih Yesus itu untuk semua orang. Termasuk buat Kak Sasa dan juga buat adik-adik semua. Kasih Yesus itu untuk kalian. Ya, bukan hanya itu saja. Kasih Yesus lebih besar dari dosa. Selain itu, kasih Yesus ini juga sanggup untuk melembutkan hati yang keras. Loh, maksudnya apa Kak? Nah, kakak mungkin ya, ini kakak berpikir nih ya, mungkin waktu itu Sakeus minta uangnya orang-orang itu ya, orang-orang pada marah-marah sama Sakeus. Orang-orang juga mungkin sudah tegur Sakeus. Sakeus, kamu jangan suka ambil-ambil uangku, jangan suka minta uangnya orang-orang. Mungkin orang-orang itu sudah tegur-tegur Sakeus begitu, sudah marah-marah sama Sakeus. Tapi Sakeus, aku nggak mau tahu, aku mau tutup telinga aja, aku tetap mau berbuat dosa, aku tetap mau ambil uangnya orang-orang ini. Mungkin seperti itu adik-adik. Tapi setelah Sakeus bertemu Tuhan Yesus, dia mengalami Yesus, dia merasakan kasihnya Tuhan Yesus, Sakeus merasa dicintai oleh Tuhan Yesus. Hati Sakeus yang keras itu bisa berubah loh. Hati Sakeus yang gak mau dengar kata orang-orang, yang sekalipun sudah dimarah-marahi dia gak mau dengar adik-adik. Hati Sakeus berubah. Dia dia tidak mau lagi berbuat dosa. Dia gak mau lagi minta uangnya orang-orang. Bahkan di Alkitab juga dikatakan dia mengembalikan uangnya orang-orang tersebut dan bahkan mengembalikan 4 kali lipat. Kasih Yesus ini berkuasa. Tuhan Yesus bukan hanya mati di kayu salib untuk orang-orang tertentu atau untuk Sakeus atau untuk hanya untuk Kak Sasa, enggak. Tuhan Yesus menebus dosa kita semua. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita semua. Jadi hari ini Kak Sasa mau ajak kalian. Siapa hari ini yang mau menerima kasihnya Yesus? Yang mau mengalami kasihnya Tuhan Yesus? Kakak mau katakan setiap orang yang mengalami kasih Yesus dia akan menerima sukacita yang besar. Wah, sukacita itu happy banget. Adik-adik mau? Mau semuanya? Kak Sasa mau katakan Tuhan Yesus sayang sama kalian. Tuhan Yesus itu cinta sama kalian. Kita mau katakan seperti ini sama-sama ya. Jesus loves me and save me. Sekali lagi ya. Jesus loves me and save me. Sekali lagi ya. Jesus loves me and save me. Jesus loves you. Tuhan Yesus cinta sama adik-adik. Sayang banget. Kenapa Kak Sasa bisa bilang kalau Tuhan Yesus itu cinta sama adik-adik? Karena hari ini Kak Sasa pun merasa dicintai Tuhan. Setiap Kak Sasa bangun pagi, Kak Sasa berdoa, setiap apapun yang Kak Sasa lakukan, bahkan tahu nggak hal-hal kecil ya. Mungkin waktu Kak Sasa pernah cerita waktu itu Kak Sasa pengen sesuatu, lalu tiba-tiba pengen makan sesuatu gitu, tiba-tiba makanan itu datang, itu Kak Sasa merasa dicintai loh sama Tuhan Yesus. Dan ini Kak Sasa punya cerita lagi, ini yang paling terbaru, tahu nggak? Kak Sasa waktu itu Kak Sasa pulang dari kantor, Kak Sasa pulang kerja, itu sudah mendung, sudah gerimis, agak-agak gerimis gitu. Kak Sasa cuman berdoa, Tuhan jangan gerimis Tuhan, jangan hujan, sampai Kak Sasa pulang. Lalu sampai Kak Sasa pulang di rumah, Kak Sasa sudah masuk rumah baru hujan deras. Hal seperti itu membuat Kak Sasa itu ya ampun, Tuhan Yesus itu cinta loh sama Kak Sasa, Tuhan Yesus jagai Kak Sasa. Kak Sasa merasa dicintai Tuhan, Kak Sasa tahu Tuhan Yesus itu cinta sama Kak Sasa. Karena itu hari ini Kak Sasa bisa bilang sama adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu juga cinta sama adik-adik. Tuhan Yesus juga sayang sama adik-adik. Yuk adik-adik, hari ini Kak Sasa mau kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Kak Sasa yakin kita semua sudah tahu lagu ini.
Yesus, mau terima kasihnya Yesus hari ini, bisa letakkan tangan kalian di dada seperti ini. Kak Sasa mau doakan kalian. Tuhan Yesus, hari ini Engkau tahu Tuhan, tangan setiap anak-anak yang sedang memegang dada mereka. Mereka mau Tuhan hari ini mengalami kasih-Mu. Tuhan Yesus, sekalipun ini hanya secara online, sekalipun anak-anak mungkin hanya melihat layar, tapi kami percaya, hari ini aku percaya Tuhan, bahwa kasih-Mu yang akan menjamah hati setiap anak-anak. Tuhan Yesus, hadirlah dalam hati setiap anak-anak hari ini Tuhan. Buat anak-anak mengalami perjumpaan pribadi mereka dengan Engkau. Karena kami tahu bahwa kasih-Mu terlebih besar dari apapun. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami. Terima kasih sudah tebus dosa kami Tuhan. Harusnya kami yang dihukum, tapi karena kasih-Mu yang menebus dosa kami, hidup kami disucikan oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa turun atasmu. Sukacita surga, damai sejahtera Allah turun atasmu dan sekeluargamu. Tuhan Yesus beserta dengan engkau. Tuhan Yesus berada di dalam keluargamu bersama dengan papa, mama, kakak, adikmu. Percaya hari ini buah-buah roh itu pun juga ada di dalam hidupmu dan seluruh keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Hai semuanya, yuk kita sama-sama membuat activity hari ini ya. Cukup simpel hari ini, kita akan membuat origami berbentuk hati, tapi ini 3 dimensi. Yuk kita siapin dulu alatnya, cukup dengan kertas origami ukuran berapapun boleh. Di sini kakak menggunakan 16 x 16 cm. Oke, kalau sudah kita lipat kertas origaminya menjadi 2. Oke, pastikan sama ya, pelan-pelan. Seperti ini, lalu dibuka. Pada bagian bawah dilipat sedikit, lebih kurang setengah senti. Ya, lebih kurang seperti ini. Oke, kalau sudah lipat ini bagian bawah ke atas. Ya. Nah, kalau sudah kita lipat ujung atas sini ke tengah. Pastikan ini rata di bawah ya. Kalau di tengah sini sudah pasti lubang. Karena apa? Kita tadi sudah lipat sedikit. Ya, jadi jangan kaget. It's okay, memang seperti itu. Ya, jadi yang bawah pastikan rata. Sama juga, lakukan juga yang sisi kiri, lipat ke tengah. Oke, kalau sudah, ini lembaran pertama kita akan lipat ke sisi ini, bisa dilihat ya, sisi samping kanan. Lakukan juga yang kiri juga sama, seperti ini. Lalu kalau sudah jadi, ambil sisi bawah, nih ujungnya, dan lipat ke tengah. Ya, kalau sudah, sama juga lakukan yang sisi kiri ke tengah. Oke. Dan yang terakhir sih ya ini ya, yang sudah hampir selesai. Tapi jangan lupa di bagian bawah, ujung-ujung 2 ini, beri lipatan sedikit, sedikit aja. Nih, bisa lihat ya. Lalu lipat sedikit. Nih, ya dilipat sedikit. Ya, ini sudah jadi ya. Origaminya sudah jadi hati. Nah, caranya gimana bisa menggembung? Ya, caranya kalian bisa tiup bagian bawah. Ya, tiup bagian bawah sini, langsung dari mulut ditiup, tapi pastikan
Kalau pakai sedotan juga bisa ya, jadi bisa pakai sedotan gelas aqua atau apapun air mineral ya, bisa kalian bisa tiup, lalu nanti akan bisa mengembang seperti ini. Oke, selamat mencoba adik-adik semuanya. God bless you. Halo Pak? Iya betul. Iya, segera saya akan kirim secepatnya. Ya, terima kasih Pak. Wah, good job deh. Makanannya udah habis. Iya dong Ma, makanannya enak. Kalau aku selalu makan enak, pasti aku cepet sembuh. Nah, itu baru anak mama. Mama, Sharon kan juga anak papa juga. Oh, iya. Gimana, kamu sudah ngambil obatnya, udah minum? Sudah Pak, siap. Udah laksanakan Wah, semua. Bagus. Mama pikir pasti besok Sharon cepat sembuh. Oh iya, tadi mama telepon sekolah. Katanya Angel temenmu itu lagi sakit. Dia hari ini juga nggak masuk sekolah loh. Oh bener. Pantes aja mah kemarin waktu di Zoom meeting itu Angel kelihatan kayak kurang sehat gitu. Tapi Pak, Mah, kalau misalnya Angel sakit, kira-kira orang tuanya Angel bakal ngerawat Angel kayak papa mama ngerawat Sharon nggak ya? Ya pasti dong ya, Ma. Iya. Karena kan orang tuanya juga sayang sama Angel. Iya, bukan cuma orang tuanya, tapi Tuhan Yesus sendiri juga yang akan jagain Angel. Baguslah. Tapi Angel belum kenal Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus bakal juga jagain Angel atau ngerawat Angel? Pasti dong, kan Tuhan Yesus sayang semua orang. Walaupun Angel belum kenal sama Tuhan Yesus itu sudah sayang lebih dulu. Bahkan sudah rela mati buat Angel juga. Bener kata Mama. Tapi kalau dia itu belum kenal Tuhan Yesus, kayaknya itu tugas kamu untuk mengenalkan dia dengan Tuhan Yesus. Katakan sama dia kalau ada satu pribadi yang sangat mengasihi dia dan rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan dia dan juga semua orang yang ada di dunia ini. Oh benar ya, itu tugasku untuk kita share tentang Tuhan Yesus ke mereka. Nanti aku bakal ajak Angel sama teman-temanku yang lainnya untuk gabung Eagle Kids sama CG Kids supaya mereka bisa kenal Tuhan Yesus. Supaya bisa bangkit berdiri, sama-sama kita katakan Jesus loves me and He saves me. Sekali lagi ya. Jesus loves me and He saves me. Wah, memang anak mama bangga sama kamu. Mama, Sharon kan juga anak papa. Teman-teman yang di rumah jangan lupa untuk memperkenalkan Tuhan Yesus ke orang-orang terdekat kalian. Supaya mereka juga bisa diselamatkan. Yuk kita sama-sama sebarkan kabar baik untuk semua orang. Sampai jumpa di Eagle Kids berikutnya. Tapi bukan minggu depan ya, tapi minggu ini. Minggu ini ya. See you and God God bless you. God bless you.